Halo semua, kalian pernah mikir nggak sih, bangunan gedung di sekitar kita ini tetap berdiri kokoh walaupun kena beban? Padahal bebannya itu kayak beban angin, beban gempa, atau mungkin beban getaran, yang mana beban tersebut itu nggak selalu tetap. Jadi bebannya itu dinamis. Nah, pada kali ini aku sedang berada di Politeknik Negeri Semarang akan mengidentifikasi dan melihat bagaimana cara bangunan gedung itu dapat menerima beban dinamisnya dan akan dibahas di video kali ini. Selamat menonton. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang beban listrik dinamis pada bangunan gedung. Beban listrik dinamis pada bangunan gedung sendiri merupakan konsumsi daya yang terus berubah-ubah secara fluktuatif menyesuaikan kondisi operasional. Karakteristik utamanya meliputi lonjakan arus awal, variasi tarikan daya sesuai beban kerja, dan siklus nyala mati otomatis. Karena fluktuasi ini, infrastruktur kelistrikan gedung harus dirancang berdasarkan kapasitas beban puncak atau peak load untuk mencegah anjloknya pemutus arus dan menjaga kestabilan kualitas daya. Contoh beban dinamis pada gedung yaitu yang pertama, konsumsi daya pada sistem tata udara atau HVAC berfluktuasi secara otomatis mengikuti suhu target ruangan dengan lonjakan arus tinggi setiap kali kompresor menyala. Lalu tarikan listrik pada lift dan eskalator berubah-ubah secara instan tergantung pada berat penumpang, arah pergerakan, dan frekuensi penggunaannya. Lalu pompa air yang menarik daya secara dinamis karena bekerja menyala dan mati secara otomatis mengikuti sensor tekanan pipa atau level tangki air di dalam gedung. Lalu yang terakhir, ada penggunaan daya pada infrastruktur server IT yang akan naik turun sejalan dengan berat atau ringannya beban kerja komputasi pada waktu-waktu tertentu. Hai semua, kenalin aku Abila Fiska dengan NIM 4112321. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa itu lift atau elevator, serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Lift atau elevator adalah alat transportasi vertikal yang digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu lantai ke lantai lain di dalam sebuah bangunan. Keberadaan lift sangat penting, terutama pada gedung bertingkat, karena dapat mempermudah mobilitas manusia tanpa harus menggunakan tangga. Selain itu, lift juga membantu menghemat tenaga, khususnya saat berpindah lantai dengan jarak yang tinggi atau saat membawa beban yang berat. Lift juga digunakan untuk mengangkut barang, sehingga sangat bermanfaat di tempat seperti hotel, pusat perbelanjaan, maupun gedung perkantoran. Tidak hanya itu, lift memberikan akses yang lebih mudah bagi semua orang, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan ibu hamil. Dengan adanya lift, aktivitas di dalam gedung menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Oke, saat ini kita masuk kepada komponen lift beserta fungsi singkatnya. Yang pertama terdapat kontrol sistem, yaitu sistem pengendali utama lift yang mengatur seluruh operasi lift seperti pergerakan, pemberhentian, dan keamanan. Yang kedua, gear machine, atau bisa dibilang ini mesin lift. Sebagai mesin penggerak lift yang menggunakan roda gigi untuk mengangkat dan menurunkan kabin lift. Yang ketiga, primary velocity transducer, atau sensor kecepatan utama yang berfungsi membaca dan mengontrol kecepatan gerak lift. Yang keempat ada governor, yaitu alat pengaman yang mendeteksi kecepatan berlebih dan mengaktifkan rem darurat jika lift melaju terlalu cepat. Yang kelima, hoisting ropes, atau tali baja pengangkat yang menghubungkan kabin lift dengan mesin atau counterweight. Yang keenam, roller gate atau gate show sebagai komponen pemandu agar kabin lift bergerak stabil mengikuti rel tanpa bergoyang. Yang ketujuh, secondary position transducer sebagai sensor posisi tambahan untuk lift. Yang kedelapan, door operator atau motor atau alat penggerak pintu lift untuk membuka dan menutup pintu lift. Yang kesembilan ada entrance protection system sebagai sistem pengaman pintu seperti sensor inframerah. Yang ke-10, load weighting transducer, yaitu sensor beban yang mendeteksi berat muatan di dalam lift agar tidak melebihi kapasitas. Yang ke-11 ada car safety device atau perangkat keselamatan kabin
Yang ke-12 ada traveling cable atau kabel fleksibel yang menyalurkan listrik dan sinyal komunikasi ke kabin lift. Yang ke-13 ada elevator rail atau rel pemandu. Yang ke-14 ada counterweight atau bandul penyeimbang yang membantu mengurangi beban kerja motor lift. Yang ke-15 ada compensation ropes atau tali kompensasi yang menjaga keseimbangan berat tali utama. Yang ke-16 ada governor tension shift atau kontrol penegang governor. Yang ke-17 ada counterweight buffer atau bantalan peredam benturan untuk counterweight saat mencapai dasar soft lift. Yang ke-18 ada car buffer atau peredam kejut di dasar lift untuk mengurangi benturan jika kabin turun terlalu jauh. Halo teman-teman, aku Devita. Di sini aku akan sedikit menjelaskan secara singkat tentang cara kerja lift. Lift bekerja menggunakan sistem mekanik dan listrik yang dirancang agar aman, efisien, dan stabil. Cara kerja lift pada dasarnya menggunakan sistem motor listrik, kabel baja, dan counterweight atau pemberat. Ketika kita menekan tombol lantai tujuan, sistem control lift mengirim sinyal ke motor listrik. Motor ini kemudian memutar katrol atau pulley yang terhubung dengan kabel baja. Kabel tersebut menghubungkan kabin lift dengan counterweight. Counterweight sendiri berfungsi untuk menyeimbangkan beban kabin sehingga kerja motor menjadi lebih ringan dan hemat energi. Jika lift naik, maka counterweight akan turun. Sebaliknya, jika lift turun, counterweight akan naik, sehingga ini membuat pergerakan lift menjadi lebih stabil. Lift bergerak melalui rel pemandu atau guide rail agar tetap lurus dan tidak bergoyang di dalam shaft atau lorong lift. Kecepatan lift diatur oleh sistem kontrol sehingga lift akan berakselerasi saat mulai bergerak dengan kecepatan konstan lalu melambat sebelum berhenti di lantai tujuan. Lift juga dilengkapi berbagai sistem keamanan seperti governor atau pengatur kecepatan, rem darurat, dan juga sensor pintu, sehingga sistem keamanan ini mencegah lift jatuh bebas. Dengan kombinasi antara motor listrik, kabel, dan sistem keamanan, lift dapat bekerja secara efisien dan aman untuk membantu mobilitas di gedung bertingkat. Nah, jadi gimana nih setelah nonton video penjelasan dari teman-teman saya tadi? Jadi tentunya beban dinamis yang ada itu sangat mempengaruhi kestabilan dan keamanan dari bangunan ya. Jadi memang perencanaan struktur tentang beban ini harus diperhitungkan supaya penggunanya juga merasa aman dan nyaman. Jadi pasti video ini akan menambah insight kalian dan pengetahuan kalian. So jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.